Atomians, perkenalkan saya Julia Kurnia, Sharon Rosemaster Atomi Indonesia. Pertama kali saya menjalankan bisnis Atomi, saya hanyalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kenapa saya bisa sampai tertarik dengan bisnis Atomi ini? Dikarenakan skincare-nya Atomi. Berkat skincare-nya Atomi, memberikan perubahan yang sangat signifikan kepada kulit wajahnya saya. Saat di awal saya menjalankan bisnis Atomi bukanlah sesuatu yang mudah. Penolakan demi penolakan pun saya sudah pernah mengalaminya. Bahkan sampai saya sendiri pun dijauhi oleh teman-teman saya karena saya menjalankan bisnis Atomi. Dan dikarenakan minimnya pengetahuan saya tentang bisnis jaringan, jadi saat awal pertama kali saya menjalankan, saya salah membuat pohon jaringan. Tapi seiringnya waktu saya menjalankan bisnis Atomi, saya banyak sekali belajar tentang bisnis jaringan, bagaimana cara membuat pohon jaringan yang baik, dan juga saya mendapatkan pelajaran yang terpenting untuk hidup saya, yaitu kedisiplinan diri, konsistensi, kepercayaan diri, public speaking, dan masih banyak hal baik lainnya yang saya dapatkan dari Atomi yang pastinya membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Namun perjalanan saya sampai di posisi saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sampai di satu titik saya sudah merasa sangat capek sekali dan sempat terlintas di pikiran saya kalau saya ingin sekali berhenti dari bisnis Atomi ini. Tapi ketika saya merasakan hal itu dan rasa keinginan untuk berhenti itu sangat kuat, saya selalu teringat akan satu cerita. Mungkin cerita ini pun juga bisa menjadi inspirasi atau menjadi penguatan buat teman-teman Atomians yang mungkin saat ini sedang merasa lelah. Di sebuah kamar ada 4 buah lilin yang menyala. Lalu lilin pertama berkata, "Aku adalah semangat. Tetapi hari-hari ini sepertinya sudah sulit buat aku untuk menjadi sukses." Lalu matilah lilin yang pertama. Lilin kedua pun berkata, "Aku adalah iman. Tapi akhir-akhir ini sepertinya aku seringkali dilupakan dan aku sudah jarang sekali dibutuhkan." Lalu matilah lilin yang kedua. Lalu lilin ketiga pun berkata, "Aku adalah cinta kasih. Tapi akhir-akhir ini aku seringkali dilupakan dan tidak dimengerti. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi." Lalu matilah lilin yang ketiga. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil yang masuk ke dalam kamar itu dan melihat ketiga lilin itu sudah mati. Lalu menangislah anak itu. Kenapa 3 lilin ini sudah mati? Harusnya mereka harus tetap menyala sampai akhir. Lalu menangislah anak itu. Lilin keempat pun berkata, "Tenanglah nak, selama ada aku, lilin harapan, aku masih bisa menghidupkan ketiga lilinnya yang sudah mati itu." Lalu lilin harapan pun menyalakan kembali semangat, iman, dan cinta kasih. Tahu nggak sih Atomian, seburuk apapun kondisimu dan sesusah apapun keadaanmu saat ini, jangan pernah mematikan api harapanmu. Karena dengan harapan kita bisa menghidupkan kembali semangat, iman, dan cinta kasih di dalam hidupnya kita. Di Atomi ini kita mempunyai satu buku yang kita bisa manfaatkan untuk bisa membantu kita meraih harapan dalam merubah hidupnya kita, agar impian dan tujuan hidup kita lebih terarah dan lebih spesifik. Saya mengisi setiap bagian di kolom Lifebook Skenario secara spesifik dan saya membayangkan kehidupan saya yang akan jauh menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan Atomians juga tidak perlu takut untuk menuliskan impian dan goals-nya Atomians kalian. Dan ini Lifebook Skenario saya yang saya tuliskan di bulan Maret tahun 2020. Saat itu saya menuliskan Atomi karir saya bahwa saya bisa menjadi Sharon Rosemaster di bulan Juli tahun 2021. Sebenarnya saat saya menuliskan bulan Maret 2020, sepertinya untuk saya bisa menjadi Sharon Rosemaster itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi saya berani bermimpi, saya berani menuliskan impian saya di Lifebook Skenario ini, dan yang seperti teman-teman Atomians lihat, di bulan Juli, periode 1 sampai 15 Juli, saya bisa menjadi Sharon Rosemaster Atomi Indonesia. Dan saya juga menuliskan bahwa di tahun 2022 saya bisa menjadi Star Master Atomi Indonesia. Saya juga menuliskan impian saya untuk center yang saya kelola,
Saya bermimpi di tahun 2022 ini, pandemik ini segera berakhir. Saya ingin merenovasi ulang center atominya saya. Dan saya ingin membuat center atominya saya menjadi beauty center yang lebih nyaman, yang lebih cozy, dan yang tempatnya bikin homey. Jadi setiap member-member yang datang ke dalam center, mereka akan merasakan seperti second home. Saya juga akan memberikan pelayanan untuk para member yang ingin mencoba dahulu produk-produk Atomy dengan melakukan demo facial. Dan center saya bisa menjadi tempat display untuk semua produk-produk Atomy yang ada. Saya ingin saat member datang dan member bisa mencoba melihat langsung produk-produk yang ada. Jadi saat mereka membeli produk tersebut, mereka sudah tahu kalau mereka itu membutuhkannya dan mereka akan menyukai produk Atomy. Dan ketika saya menuliskan impian saya untuk keluarga saya, kala itu di Maret 2020, saya bermimpi di akhir tahun 2020, saya ingin sekali pergi ke Bali dan saya ingin sekali tinggal di Bali minimal 1 bulan. Dan semuanya itu terjadi Atomians. Bahkan saya bukan hanya tinggal di Bali 1 bulan, kala itu saya bisa sampai tinggal di Bali 2 bulan. Dan waktu saya menuliskan impian saya di Lifebook Skenario ini, saya pun juga menuliskan secara detail nama hotel apa yang ingin saya tinggalin, berapa hari ingin saya stay di hotelnya itu, dan saya ingin ngapain aja selama di Bali. Dan saat itu saya pun juga menuliskan saya ingin sekali pergi ke Labuan Bajo, karena saya melihat Labuan Bajo sangat indah, sangat bagus sekali untuk pemandangan alamnya. Dan kala itu saya juga ingin merasakan bagaimana rasanya tinggal di dalam kapal selama 3 hari. Dan itu semuanya sudah terwujud dan saya bersama keluarga besar bisa menyewa secara private kapal pinisi di Labuan Bajo. Dan kala itu benar-benar tidak ada wifi, tidak ada connection apapun internet. Jadi saat 4 hari 3 malam di dalam kapal itu kita benar-benar spending quality time, family time. Dan untuk pendidikan anak, sebenarnya sebelum saya menjalankan Atomy pun saya sudah memimpikan kemana anak saya mau saya sekolahkan setelah lulus SMA. Dan kala itu saya hanya menuliskan di sebuah kertas dan saya selalu menempelkan di dinding tembok kamar saya yang dimana setiap hari saya bisa lihat. Dan setelah saya mengenal Atomy dan saya tahu buku Lifebook Skenario ini, saya juga selalu menuliskan tentang pendidikan anak saya di Lifebook Skenario. Saat ini anak saya sudah duduk di bangku SMP kelas 2. Dan ini dream saya untuk anak saya setelah lulus SMA. Saya ingin anak saya yang pertama bisa bersekolah di Australia dan kotanya pun saya sudah spesifik di kota Perth, Western Australia, dan mengambil jurusan Art and Animation. Dan seiringnya waktu, anak saya semakin interest juga dengan dunia kuliner, dengan masak-memasak. Akhirnya saya pun bilang ke anak saya bagaimana kalau dia mulai memimpikan double degree dan second degree-nya itu bisa masuk dalam jurusan kulineri. Saya ingin saat dia belajar masak bisa di sekolah Cordon Bleu yang ada di Australia. Dan anak kedua saya pun juga sudah membuat dream kalau saya ingin dia bisa bersekolah antara di negara China ataupun di Taiwan untuk mengambil jurusan bisnis dan pengembangan robot. Dan untuk di kolom income, kala itu saya sudah menuliskan start Januari 2021, saya ingin sudah memiliki income yang stabil, minimal di 50 juta per bulan. Dan tahu nggak sih Atomians, start Januari 2021 ini pun saya sudah mendapatkannya income yang stabil dari Atomy. Dan untuk mobil, saya punya impian juga, saya ingin mengganti mobil saya yang sekarang dengan mobil Alphard hitam. Kenapa saya memilih mobil Alphard? Karena saya memikirkan kenyamanan untuk keluarga saya saat traveling atau pergi-pergi roadshow untuk keliling Indonesia. Dan untuk di kolom charity, saya sudah menuliskan di bulan Januari 2021, saya sudah harus bisa menyisihkan minimal 5 juta per bulan untuk bisa saya donasikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan.
Dan di masa pandemik ini saya melihat banyak sekali orang yang terkena dampaknya, bahkan sampai mereka pun susah untuk mendapatkan makan. Kenapa saya bisa mengeluarkan angka 5 juta? Karena saya sudah meyakinkan bahwa di Januari 2021 saya pasti sudah bisa mendapatkan income stabil 50 juta dan 5 juta itu adalah 10% dari income saya. Dan saya pun juga suka menggalang dana untuk bisa menyumbang ke panti asuhan, ke panti jompo, dan membagikan beras-beras ke jalanan, dan juga memberikan donasi kepada penampungan hewan-hewan yang telantar. Untuk di Atomy, saya pun juga selalu menuliskan nama-nama dari leader saya dan tim saya untuk supaya mereka juga bisa mencapai ASM dan DM dan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mastership yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah mematikan harapan kalian di Atomy ini, tetapi kita harus bisa memperjuangkannya. Walaupun di dalam prosesnya akan banyak sekali kita menghadapi tantangan dan rintangan itu. Jangan melihat kelemahannya kita, tetapi fokuslah akan kelebihannya kita. Karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tahu nggak sih Atomians, kenapa kalau kita lihat orang sukses, sepertinya dia tidak mempunyai kekurangan? Dikarenakan mindset orang sukses itu, mereka tidak pernah fokus pada kelemahannya. Tetapi mereka hanya fokus pada kelebihannya, mereka gali dan mereka kembangkan dan mereka gunakan kelebihannya untuk meraih kesuksesannya. Jadi Atomians, fokus, gali, dan kenalilah kelebihannya Anda. Dan pakai kelebihannya itu untuk mengejar impianmu. Karena kamu berhak menjadi orang yang sukses. Atomy Indonesia, ayo, bisa!